la la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang ku miliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Shalom, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 12 September 2021 kita akan beribadah bersama dengan di bawah tuntunan tema ucapan yang berhikmat, kada kakinaan. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengangkat pujian NKB 3 ayat 1 dan 2, terpujilah Allah. Kasihnya untuk dunia jemaat.
Jemaat kasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Jemaat kasih Tuhan, kita sudah melewati sepanjang minggu dalam kehidupan kita. Namun sebagai manusia, kita seringkali tidak luput dari kegagalan dan dosa. Karena itu mari kita menghampiri Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, dengarkanlah berita anugerah yang dinyatakan kembali dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14 demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Jemaat kasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Bersama-sama kita akan bermazmur berbalasan. Mazmur minggu ini akan kita baca bersama dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa. peraturan Tuhan itu teguh,
memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada minyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, Maka aku menjadi tak bercela. dan bebas dari pelanggaran besar. Bersama-sama, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan meluluhkan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari jemaat kasih Tuhan, sebelum kita membaca merenungkan firman, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri kekudusan Tuhan, mengangkat syukur hormat kami untuk kasih kebaikan Tuhan yang sudah menuntun kami sepanjang minggu dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami bisa beribadah bersama-sama, menyembah memuliakan Tuhan. Dalam sukacita kami memuliakan Engkau Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami agar kebenaran Tuhan yang kami membaca renungkan bersama-sama pagi ini boleh kami mengerti, kami hayati dengan baik, dan dapat kami pedomani dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, biar kami terberkati bersama-sama pagi ini. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita membaca bagian firman Tuhan, dan pada minggu ini ada 3 bagian yang kita akan baca bersama-sama. Pembacaan pertama diambil dari Amsal pasal 1 ayat 20-33. Pembacaan yang kedua sebagai bahan utama kita, Yakobus pasal 3 ayat 1-12.
Dan pembacaan yang ketiga diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30. Untuk pembacaan pertama, saya akan membacakan Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-33, firman Tuhan, nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang di atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita,
sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak dapat terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 dalam judul perikop pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman, merenungkannya dan mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat, Puang. Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Bacaan utama kita terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 dengan tema ucapan yang berhikmat. Ucapan yang berhikmat. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan ekspresi mulut Anda akan menunjukkan karakter hati Anda. Ekspresi mulut Anda akan menentukan karakter hati Anda. Artinya, ucapan yang keluar lewat mulut bibir seseorang
menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus kita melihat contoh. Seorang yang suka berbohong dengan mulutnya akan disebut pembohong. Seorang yang suka berdusta akan disebut pendusta. Demikian juga seorang yang suka marah, sedikit-sedikit marah, akan disebut pemarah. Jadi betullah bahwa ucapan yang keluar dari mulut bibir menunjukkan siapa diri Anda. Nah, perkataan atau setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang adalah cerminan keadaan hati yang sesungguhnya. Coba kita lihat dalam Matius pasal 12 ayat 34b dan ayat yang ke-35. Alkitab katakan demikian. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Tolong catat ini. Karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Nah, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbandaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbandaraannya yang jahat. Saudara, dalam bacaan ini kita bisa melihat dalam bacaan utama kita, Rasul Yakobus menasihatkan orang-orang percaya yang ada di perantauan ketika itu untuk tidak hanya mengejar status terhormat sebagai guru. Karena ketika itu, pada zaman itu, status guru adalah jabatan terpandang dan terhormat. Sehingga bagi Yakobus, jabatan guru adalah jabatan dan sekaligus panggilan yang mulia. Ingat. Jadi bagi Yakobus, guru adalah satu jabatan dan sekaligus panggilan yang mulia. Nah, karena itulah dituntut, dimintakan sebagai seorang guru untuk sungguh-sungguh memberikan satu teladan. Kalau kita melihat kata guru ternyata berasal dari bahasa Jawa, yakni digugu lan ditiru. Digugu lan ditiru, yang artinya dianut dan dicontoh. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, karenanya guru dipandang sebagai orang yang sangat penting dalam membentuk pribadi seseorang untuk apa? Menjadi yang lebih baik. Jadi guru, sekali lagi saya katakan bahwa guru dipandang sebagai seorang yang sangat penting. Kenapa? Karena dalam justru peran seorang guru akan memberikan satu pembentukan karakter kepribadian bagi seorang untuk menjadi lebih baik. Jadi, kalau Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan, jangan banyak orang ingin menjadi guru. Ini bukan berarti bahwa jabatan atau tanggung jawab sebagai seorang guru, memperkatakan firman Tuhan atau bersaksi harus dihindari. Tidak. Bukan itu maksudnya. Yang Yakobus maksudkan adalah yang ditekankan di sini sebagai pengajar atau guru, orang yang pembawa memperkatakan firman Tuhan selayaknya atau seharusnya berusaha menghidupi, seharusnya berusaha menghidupi apa yang diperkatakan atau apa yang diajarkannya, sehingga bisa apa? Sehingga bisa digugu dan ditiru atau dianut dan dicontoh oleh orang lain. Amin. Karena janganlah hanya kita berlomba-lomba untuk memperkatakan firman Tuhan, tapi kita tidak berusaha menghidupinya. Sehingga membuat orang bukan menjadi tertarik untuk maju bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Tuhan, tapi justru menjadi sandungan. Karena apa? Kesaksian anak-anak Tuhan, orang percaya, tidak jelas dalam sejalan dengan kata dan perbuatan. Lihat nasihat Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 4, 12
dan Titus 2 ayat 11. Firman Tuhan katakan demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, ada berapa tanggung jawab yang Paulus berikan kepada Timotius itu? Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, dikatakan. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa? Perkataan. Jadi apa? Ucapan yang berhikmat. Paulus mintakan dari Timotius ini memperkatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Tidak hanya sekedar berbicara saja, asal bunyi. Tapi sungguh-sungguh menjiwai apa yang diperkatakan, mempertanggungjawabkan apa yang diperkatakan. Iya. Jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Dalam apa? Dalam tingkah lakumu. Berarti sesudah memperkatakannya, perlu juga menghidupinya lewat sikap hidup, lewat tingkah laku, sehingga itu menjadi satu kesaksian ya, yang luar biasa dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Inilah tanggung jawab sebagai pemberita firman Tuhan, pemberita Injil Tuhan, atau seorang guru. Terkasih, itu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Dan Titus pasal 2 ayat 15. Dia katakan apa? Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan apa? Segala kewibawaanmu. Segala kewibawaanmu. Saudara, kita akan bisa berwibawa dengan kata-kata kita ketika apa yang kita perkatakan kita hidupi. Amin. Kalau kita bicara dengan suara keras, tapi hidup kita tidak menghidupi apa yang kita perkatakan, maka kita kehilangan wibawa. Jadi sebenarnya yang Paulus mintakan di sini ialah bagi Titus ini, agar supaya dia bisa sungguh menghidupi apa yang dia ajarkan, apa yang dinasihatkan, apa yang diyakinkan kepada orang lain dalam segala kewibawaan. Berarti apa? Orang lain boleh melihat kesaksian hidupnya, sehingga apa? Orang tidak menganggap dia rendah. Kenapa? Orang katakan asal ngomong doang. Saya kasih. Jadi ini menarik buat kita bersama-sama. Karena itulah Yakobus mengingatkan, jangan ada orang yang hanya mau menduduki jabatan terhormat sebagai guru, pengajar atau pengajar firman Tuhan, tetapi tidak mau menghidupi apa yang diperkatakan, diucapkan atau diajarkan. Amin. Sebab apa? Dalam Yakobus 3 ayat 1, kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saudara, kenapa seorang guru akan mendapatkan penghakiman atau dihakimi lebih berat? Karena sesungguhnya dia sudah lebih tahu apa yang dia ajarkan. Hanya dia tidak mau menghidupinya. Artinya dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia perkatakan dalam kehidupannya. Ya, karena itulah ada satu artikel katakan demikian. Semakin mulia dan besar jabatan seseorang, semakin berat pula tuntutannya. Saya ulang sekali lagi. Semakin mulia dan besar jabatan seseorang, semakin berat pula tuntutannya. Amin. Saudara, itulah kita diajak bersama-sama pada pagi hari ini untuk merenungkan ucapan yang berhikmat. Nah, mungkin timbul dalam pikiran kita bersama, inilah menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana menghidupi ucapan yang berhikmat? Itu mungkin yang harus kita renungkan bersama-sama. Bagaimana menghidupi ucapan yang berhikmat? Yang pertama, kita perlu memahami diri sebagai utusan Allah. Perlu memahami diri sebagai utusan Allah. Saudara, sebagai utusan Allah, saudara yang saya tempatkan di tengah-tengah dunia ini,
sebagai wakil Allah untuk apa? Mempresentasikan atau menghidupi pesan, metode, karakter Allah dalam kehidupan ini. Kita tidak bebas untuk mengedepankan kepentingan kita sendiri di dalam percakapan kita. Cara kita berucap harus selalu memiliki agenda sebagai utusan Allah. Sesuai dengan apa? Misi, metode, dan karakter Allah sendiri. Saudara, tanpa itu kita akan kehilangan hakikat diri kita. Nah, namun harus kita akui bersama-sama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa apa yang kita perkatakan itu di atas tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan atau kita perkatakan. Karena sikap mementingkan diri sendiri tetap merupakan salah satu dosa mendasar dalam hidup kita sebagai manusia berdosa. Luar biasa ini. Satu tantangan yang tidak bisa kita hindari. Karena pada dasarnya adalah tabiat dosa sudah ada dalam diri saudara dan saya sebagai manusia. Itu juga merupakan jeritan Rasul Paulus kepada Tuhan. Dalam Roma pasal 7 ayat 17 sampai 20. Bagaimana jeritan Rasul Paulus. Ya, khususnya dalam ayat 18 dia katakan demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Apa yang baik? Sebab bukan apa yang aku tahu aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Ini satu tuntutan yang luar biasa, satu pergumulan yang tidak mudah sebagai manusia. Rasul Paulus sangat merasakan itu. Tantangan yang luar biasa. Karena itulah jeritannya kepada Tuhannya. Betapa dia menjerit kepada Tuhan. Kalau kita melihat kelanjutan dari ayat itu, dalam pasal Roma pasal 8, pasal 7 itu. Ya, kalau kita melanjutkan dalam ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Aku manusia celaka. Sesudah dia merungkan itu, dia merasa betul-betul satu tekanan yang luar biasa karena bergumul habis. Tidak mampu mewujudkan panggilan dirinya sebagai utusan Allah di tengah-tengah dunia yang bengkok. Sehingga dia katakan di situ, aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu ayat 24. Ayat 25 dikatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Jadi banggalah dia karena dia mendapatkan solusi. Ialah ada utusan Tuhan, Kristus diutuskan untuk menjadi solusi bagi dia. Jadi dengan akal budiku dikatakan aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh yang insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pergumulan itu memang ada dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya mau katakan di sini, pemahaman kita tentang Tuhan, ya, pemahaman kita tentang panggilan dalam kehidupan kita, menentukan sikap kita untuk meresponi firman dalam kehidupan ini. Menentukan sikap kita untuk tampil sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Ya. Menjadi apa? Menjadi saksi Tuhan. Kalau dalam pembacaan kita ditekankan tentang guru. Yaitu apa? Menyaksikan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Itu yang pertama saya melihat. Jadi bagaimana kita menghidupi ucapan yang berhikmat itu. Yang kedua, pentingnya pemahaman akan Allah dan firman-Nya. Kalau yang pertama tadi penting memahami status kita, ya. Penting atau perlu memahami diri kita sebagai utusan Allah. Maka yang kedua adalah penting memahami Allah, pemahaman kita tentang Allah dan firman-Nya.
Kalau kita melihat dalam Markus pasal pembacaan yang ketiga tadi, Markus pasal 8 ayat 29, dia katakan demikian, ya. Ia bertanya kepada mereka, maksudnya dalam percakapan itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudaraku, engkau adalah Mesias. Saudara, ini menarik. Pengakuan Petrus adalah satu pengakuan yang luar biasa. Pengakuan Petrus adalah satu pengakuan yang luar biasa. Kenapa? Karena mengakui Yesus Rabi ini sebagai Mesias. Yang artinya yang diurapi atau yang dipilih secara khusus untuk apa? Melakukan rencana dan perintah Allah bagi dunia ini. Dalam kehidupan kita. Jadi menarik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana pengakuan Petrus ini. Namun saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pengakuan Petrus atau seorang Simon Petrus ini tidaklah cukup menjadi satu bukti sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Mengapa? Pengakuan yang sesungguhnya akan mewujud dalam perkataan dan tindakan nyata seseorang. Amin. Jadi kalau Petrus bisa mengaku Yesus sebagai Mesias, atau yang dipilih, yang diurapi, yang dipilih, itu artinya bahwa Petrus harusnya mengenal persis siapa Yesus yang dia sembah. Sehingga kehidupannya akan sungguh-sungguh melekat kepadanya, karena dia meyakini ada seorang pribadi yang siap menuntun langkah kehidupannya. Lalu Yesus memanggil orang ini, kita lihat ayatnya, pasal 3, Markus 8:34. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, mengikut aku, mengikut salib dan mengikut aku. Artinya apa di sini? Inilah tantangan, inilah ujian dari pengakuan Petrus. Ya, ujian dari pengakuan Petrus ini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mengangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya, tanpa pemahaman yang jelas tentang Tuhan dan firman-Nya, maka standar kita dalam berkata-kata, dalam bersikap, dalam bertindak, bertingkah laku akan terfokus pada diri kita sendiri atau kepentingan diri kita sendiri. Betul? Kita lihat saja pengakuan Petrus itu yang luar biasa. Tapi kalau kita bandingkan dalam percakapan sebelumnya, kalau dalam percakapan dalam perikop yang kita baca tadi itu, ketika Petrus berdialog dalam para muridnya, lalu Petrus dengan lantang mengatakan engkau adalah Mesias. Bahkan kalau dalam ayat paralelnya dalam Matius pasal 16, hal yang sama di situ tercatat. Ya, saya coba bacakan kembali. Matius pasal 16. Bagaimana pengakuan Petrus ketika Tuhan Yesus bertanya sama dia, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa kan? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Satu pengakuan yang tidak lagi diragukan. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, dalam Markus pasal 8 tadi, ayat 31 sampai 33. Ya, bagaimana ketika Yesus mulai memberitakan tentang misinya datang ke dalam dunia. Itu yang mungkin harus kita pertanyakan di situ bagi kita juga. Dalam Markus pasal 8 tadi itu.
Bagaimana Yesus mempertanyakan dirinya lalu dijawab Petrus seperti itu. Tapi dalam ayat yang ke-33 selanjutnya, kemudian dia katakan demikian. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit dari sesudah hari yang ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, ini respon Petrus. Tetapi dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba bayangkan. Artinya apa di sini? Petrus tidak siap menerima bahwa Mesias itu Yesus yang diakui sebagai Mesias, anak Allah yang hidup itu, tidak pantas harus menderita dan mati di tangan tua-tua. Sementara panggilan Mesias ialah misi Mesias datang ke dunia memang datang untuk mati. So apa? Menebus dosa manusia, menebus dosa Petrus, menebus dosa saudara saya. Bukankah itu tujuannya? Tapi Petrus tidak memahami itu. Sehingga kalau kita melihat ayat 32 dikatakan di situ, ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini luar biasa ya. Ada seorang murid bisa lancang menegur gurunya. Atau seorang bawahan menegur pimpinannya. Ini luar biasa nih. Apa yang dikatakan 33? Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi artinya apa di sini? Konsep Mesias dalam otak Petrus ketika itu ialah untuk terlepas dari apa? Beban jajahan bangsa Romawi. Rupanya itulah konsep dia ketika itu. Sehingga ketika Yesus menyampaikan tentang visi misinya sebagai Mesias datang menderita dan mati bagi manusia, Petrus siap menangkap itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang kita melihat sini, bahwa pengakuan seseorang sehebat apapun perlu diuji kebenarannya. Nah, ini kita temukan dalam pribadi Petrus. Nah, karena itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah pengalaman yang sama seringkali terjadi dalam kehidupan kita ketika mendengarkan firman Tuhan? Betapa hati kita, roh kita menggebu-gebu merespon firman Tuhan. Tetapi ketika tantangan datang seketika. Tantangan datang seketika mulai berubah. Rasa takut mulai datang. Kekhawatiran mulai menimpa. Ragu, kecewa, sakit hati, marah, dan segala macam. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa itu semua terjadi ketika seseorang tidak memahami, mengalami Allah, dan mengenal karakter Allah yang sesungguhnya. Amin. Amin. Itu yang kedua. Jadi betapa kita butuh pemahaman yang jelas tentang Allah dan firman-Nya. Yang ketiga, merespon undangan Tuhan beroleh hikmat. Untuk kita bisa mengucapkan kata-kata yang berhikmat, kita harus merespon undangan Tuhan beroleh hikmatnya. Kita bisa baca dalam bacaan yang pertama tadi, Amsal pasal 1 ayat 23. Firman Tuhan katakan demikian, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Allah ingin saudara dan saya memiliki hikmat itu. Karena hanya pribadi yang berhikmatlah yang akan mampu dan berusaha untuk menggunakan lidahnya dengan ucapan-ucapan yang membangun
Ucapan yang penuh berkat, bukan ucapan yang menjatuhkan, yang menghancurkan. Betul? Betapa kita butuh menjadi pribadi yang berhikmat, pribadi yang mengucapkan kata-kata hikmat. Dan saya mau katakan sekali lagi, hanya mungkin ketika saudara dan saya mau datang kepada Tuhan, memohon hikmat daripadanya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 17-18 dikatakan, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni. Luar biasa bukan? Ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, memohonkan hikmat dan mendapatkan hikmat itu, maka dikatakan hikmat itu dari atas itu pertama-tama murni. Nggak ada motivasi yang untuk menguntungkan dirinya sendiri. Semua motivasi adalah untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat buat orang lain. Selanjutnya dikatakan hikmat yang dari atas itu pendamai. Jadi bukan mencari masalah. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Artinya orang yang percaya, ya, atau saudara dan saya, tidak hanya untuk menyatakan kebenaran, tetapi juga melakukan kebenaran dalam hidup ini. Ya, mengatakan kebenaran dengan cara yang benar. Seringkali orang mengatakan kebenaran, tapi dengan cara yang tidak benar. Bukan begitu. Kalau dipenuhi dengan hikmat, dia akan menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Karena itulah, supaya kita bisa berpikir dengan jernih, Paulus menasihatkan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, maka Allah sumber damai sejahtera dikatakan akan menyertai kamu. Luar biasa bukan? Nah, ini dia. Nah, akibat memiliki kata-kata yang berhikmat, ada dua hal di situ dalam Amsal 1 ayat 33 situ. Yang pertama, ia akan tinggal dengan tentram aman. Ya, ia akan tinggal dengan aman. Orang yang berkata-kata dalam hikmat Tuhan tidak dikejar-kejar ketakutan. Kenapa? Karena dia berjalan dalam terang Tuhan. Yang kedua, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Apapun yang ada di sekitar tidak akan menakutkan dia, karena dia tahu Allah ada bersama-sama dengan dia. Saudara, waktunya sudah habis, jadi kita hanya saya mau katakan seperti ini. Saya mengatakan seperti ini, bahwa bagaimana kita hidup dalam menghidupi ucapan yang berhikmat. Yang pertama, kita perlu memahami diri kita sebagai utusan Tuhan, milik Tuhan. Yang kedua, pentingnya pemahaman akan Allah dan firman-Nya. Yang ketiga, meresponi undangan Tuhan untuk beroleh hikmat. Dan yang keempat, akibat memiliki kata-kata hikmat, ucapan berhikmat dalam kehidupan ini, ialah yang pertama, kita akan tinggal dengan aman tentram. Yang kedua, kita akan terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Ada amin, saudaraku? Tuhan berkati firman-Nya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu Tuhan. Dalam keterbatasanku, Roh Kudus Engkau terjemahkan lebih jauh, sehingga tidak ada seorang pun yang kembali dengan sia-sia.
Tapi ada kebenaran Tuhan yang meneguhkan, menguatkan. Bagaimana Kristus berkiprah menjalani kehidupan ini. Berucap dengan ucapan yang berhikmat. Sehingga orang sekitar kami terberkati. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan orang kudus kita mengaku akan pengakuan iman Rasul kita. Kita ucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan Tuhan, baik dalam jemaat kita maupun di luar daripada jemaat kita. Firman Tuhan yang akan mengantar kita dalam memberikan persembahan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening jemaat atau bisa langsung dengan QR code yang ditampilkan di layar TV kita. Kita sambil memberikan persembahan, kita puji Tuhan dari NKB 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tiba pun lambat. Syukur atas kasih sayang kini dan selamanya. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan walau tiba pun lambat. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama dan mendoakan bersyukur dengan ke-10 saudara kita yang berulang tahun sepekan. Ada Bapak Alfian Adi Surya 12 September, Ibu Lignita ES Matasak 12 September, Bapak Pendeta Sumolobo 14 September, Trivindo atau Vindo 14 September, Kristabella Sarompait 16 September, Ibu Rosdiana 17 September, Elizabeth Baka Pongsilaga 18 September, Ibu Lucy Meliana Hutagalung 18 September, Ibu Shirley Ruben Limbu 18 September, Bapak Yetan Dililing S 18 September. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapa di surga untuk ke-8, ke-10 saudara kami yang boleh berulang tahun sepekan ke depan. Biarlah sukacita yang mereka rasakan bersama-sama sepanjang tahun yang sudah dilewati akan terus memotivasi mereka untuk melihat lagi hari-hari ke depan bahwa Tuhan yang sama yang sudah menuntun menggembalakan mereka sepanjang tahun dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam kebersamaan bersekutu, dalam pelayanan, pekerjaan apapun. Tuhan sudah tolong mereka, harapan supaya ke depan pun Allah yang sama akan menuntun memberkati mereka lagi untuk menjalani hari-hari hidup mereka. Kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Sapang yang Sabtu kemarin boleh bersuka cita karena anak kekasih Julius Sapang boleh selesai masa pendidikan di Pangalengan, Tamtama. Kami boleh bersuka cita bersama dengan keluarga ini, karena Julius boleh berhasil dengan baik.
Biarlah dia boleh menjadi alat Tuhan, alat negara yang boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah tanggung jawab yang sudah Engkau embankan kepadanya. Bapa di surga, kami juga berdoa mempercayakan untuk jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan hidup mereka, Engkau tahu persis setiap beban pergumulan yang dihadapi. Tapi satu hal yang kami syukuri, karena Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu, karena itu kami percayakan ke dalam tangan Tuhan masing-masing. Mereka yang sedang mengalami sakit, peliharakanlah mereka Tuhan dalam karunia-Mu. Ibu Rika Dartika atau Bu Misi yang dalam beberapa jalan, Bapak Yanto, mertua Pak Ronald Patadungan, juga anak kasih kami Seto dalam pemulihan, anak kasih Grace, juga untuk anak kasih kami Devi dan Jenny, bahkan juga Opa Rahel atau Bapak Apiaka Mangiwa yang pasca operasi retina mata. Kami berdoa kiranya Engkau berkati mereka masing-masing dalam keberadaan mereka Tuhan. Pulihkan dalam anugerah-Mu Tuhan, sehingga masing-masing mereka juga merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah kesakitan yang sedang mereka alami, dengan satu keyakinan iman bahwa Allah yang menolong mereka, memberkati mereka dalam pergumulan mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk Mama Samen yang sedang dirawat di Makassar Tuhan. Engkau juga berkati akan saudara kami, hamba-Mu ini, orang tua kami ini, biarlah pemulihan yang dipadamu, mujizat terjadi. Karena kami tahu, masih percaya bahwa sampai saat ini mujizat masih ada. Ke dalam tangan Engkau menyerahkan akan saudara-saudara kami. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu saudaraku yang masih juga terganggu kesehatan yang kami tidak tahu. Tuhan tilik, berkatilah Tuhan, supaya baik itu jemaat kami maupun tiap saudara yang mengalami, yang melihat akan YouTube kami video ini, Engkau berkati mereka juga Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam kondisi fisik mereka masing-masing. Terutama dalam masa pandemi di mana umat-Mu menghadapi tantangan ini. Kami mohon berkat boleh menjadi bagian kami Tuhan, sehingga baik kami dalam rumah maupun di luar rumah ketika harus melaksanakan tanggung jawab pekerjaan, anak-anak dalam masa pendidikan mereka, Engkau jaga, Engkau berkati, sehingga tidak seorang pun yang terpapar, dipeliharakan dalam anugerah-Mu, sehingga sungguh-sungguh oleh kekuatan ekstra daripada-Mu boleh menjadi bagian umat-Mu dalam menjalani kegiatan mereka. Dalam perjuangan iman, kami percayakan dalam tangan Tuhan, tetap dikuatkan, diteguhkan, untuk sungguh-sungguh mampu mewujud nyatakan kebenaran dalam kehidupan ini secara khusus Tuhan, dalam ucapan yang berhikmat, mampu terwujud dalam kebersamaan kami, baik dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami, dalam kami bermasyarakat, sehingga kesaksian Kristen kami nampak sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga mempercayakan ke pemerintah bangsa negara kami, tilik apalah para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Taruh hikmat yang luar biasa buat mereka dalam memimpin negeri ini, sehingga sungguh-sungguh oleh kepemimpinan mereka Tuhan, rakyat bisa menikmati ketentraman, kesejahteraan, karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada para pemimpin kami. Demikian juga aparat keamanan kami, TNI Polri, berikan juga mereka kemampuan hikmat untuk juga mengayomi bangsa kami, sehingga bisa menjaga keamanan di tengah-tengah negara bangsa, mampu mendeteksi sedini mungkin Tuhan ketika ada hal-hal yang coba untuk mengacaukan ketentraman keamanan dari bangsa negara kami. Ke dalam tangan Engkau menyerahkan akan hamba-hamba-Mu aparat keamanan kami. Tuhan yang tolong, Tuhan berkati. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk partai-partai politik yang ada dalam negara bangsa kami itu sungguh-sungguh bisa saling membangun, saling menguatkan, saling berkontribusi demi kemajuan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan ini secara khusus dalam mengatasi pandemi COVID. Taruh hikmat bagi para pemimpin kami, pemerintah kami Tuhan, sehingga mampu mengatasi dengan baik. Kalau sampai saat ini penyebaran COVID semakin landai, kami tahu itu anugerah Tuhan buat bangsa kami. Karena Tuhan tolonglah supaya tetap kami menjaga protokol kesehatan, boleh bersinergi dengan pemerintah, sehingga rakyat bersama-sama boleh menghambat laju perkembangannya penyebaran COVID ini, sehingga pada akhirnya Tuhan COVID bisa redah dan kami bisa leluasa lagi berkarya, leluasa lagi beraktivitas, beribadah bersama-sama. Ke dalam tangan kami percayakan semua doa kami. Kami juga memberikan mendoakan untuk persembahan kami Tuhan
Berkatilah persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami. Berkati juga untuk umat-Mu dalam mengelola berkat yang masih ada pada mereka. Demikian juga Tuhan untuk sumber-sumber berkat di mana kami bisa berkarya diberkati Tuhan, supaya kami terus terberkati di dalamnya dan sumber berkat pun diberkati Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Inilah kami coba berdoa untuk pelayanan Bapak Ibu Saudaraku yang mau mengambil bagian dalam pelayanan bersama-sama, majelis jemaat, anak-anak muda-Mu, pemain musik, kantoria, juga tim multimedia, Pak Anang, Pak Elgari, yang bisa pakai menjadi alat Tuhan dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan, biar bersama-sama kami boleh muliakan Tuhan dan terus Engkau perhitungkan apa yang pengen perbuat sebagai kebenaran. Segala puji bagi-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kami angkat kepada-Mu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Andalkan hikmat Tuhan dalam tutur kata, ucapan, dan lakukanlah, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senang
kesusahan lenyap dan berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia, Yesus yang selalu tinggal serta. Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya Saudara, sampai sekian ibadah kita. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan dalam kehidupanmu dengan ucapan yang berhikmat, sehingga membawa berkat bagi semua saudara dan menjadi kepujian bagi Tuhan. Dan tetap semangat, jangan lupa protokol kesehatan dijaga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.